Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, saya Fatona dengan NPM 10030118065. Izin untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12 tentang nilai-nilai akhlak terhadap upaya pencegahan perilaku bullying. Latar belakang. Bullying disebut juga dengan mengolok-olok atau mencela, dan ini sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat manusia agar tidak mencela maupun mengolok-olok orang lain karena termasuk ke dalam dosa besar. Dalam peraturan Undang-Undang Dasar pun dinyatakan bahwa tindakan bullying ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika dilihat dari kondisi saat ini, seiring dengan perkembangannya zaman, justru tindakan bullying ini semakin marak terjadi dan bahkan menjadi hal yang sangat lumrah di lapisan masyarakat, khususnya anak sekolah di dalam satuan pendidikan. Dalam kasus bullying tidak hanya dilakukan secara lisan ataupun ucapan, melainkan juga bentuk tindakan atau fisik. Melihat fenomena yang terjadi di kehidupan pada saat ini nampaknya sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran, akhlak dan sopan santun. Akibatnya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Al-Quran, terutama mengenai akhlak dalam Islam yang seharusnya bagaimana dilakukan. Tentu masalah ini memerlukan sebuah solusi yang dapat memurnikan kembali ajaran Islam dengan menanamkan akhlak baik dan benar pada diri seseorang yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan maupun masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana penafsiran para mufasir Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Yang kedua, untuk mengetahui esensi nilai pendidikan akhlak Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Yang ketiga, untuk mengetahui pencegahan perilaku bullying dengan pendidikan akhlak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui analisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Quran Surat Al-Hujurat 11-12 terhadap upaya pencegahan perilaku bullying. Adapun metode penelitian, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, bercorak library research atau kepustakaan. Kemudian sumber data penelitian, sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur, dengan mengumpulkan kitab-kitab tafsir, dan bahan lainnya seperti buku, jurnal, maupun artikel. Kemudian teknik analisis data, menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menjelaskan kandungan ayat secara beruntutan dengan menguraikan ayat yang ditafsirkan dan menjelaskan makna dari setiap lafaz, isi, kandungan, serta munasabah. Kemudian hasil dari penelitian yaitu analisis pendidikan terhadap Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12 dalam upaya pencegahan bullying yang saya temukan. Yang pertama itu menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dengan saling menghargai satu sama lain guna menghindari perilaku mengolok-olok atau mencela. Kemudian yang kedua, memanggil orang lain dengan nama yang baik untuk menghindari saling mengejek atau menyebut dengan nama atau julukan yang buruk. Kemudian yang ketiga, menjauhi perilaku berprasangka buruk, spionase atau memata-matai, serta ghibah dalam upaya pencegahan perilaku bullying. Adapun implikasi pendidikan dalam Quran Surat Al-Hujurat ini, yang pertama larangan untuk tidak mengolok-olok orang lain, kemudian perintah untuk tidak mencela diri sendiri dan memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, kemudian larangan untuk tidak suudzon atau berburuk sangka, dan yang terakhir perintah untuk tidak menggunjing atau menggibah terhadap sesama muslim. Adapun kesimpulan berdasarkan pendapat para mufasir dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12 adalah larangan mengolok-olok orang lain, sebab boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik dari orang yang mengolok-olok karena hukum mencela adalah haram. Kemudian yang kedua, perintah untuk tidak mencela diri sendiri dan memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk. Ini menjadi peringatan bagi setiap muslim agar tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk berupa ejekan atau hinaan. Kemudian yang ketiga, larangan untuk tidak suudzon atau berburuk sangka. Larangan berpikir atau memikirkan orang lain dengan hal yang buruk belum tentu ada, yaitu pada dirinya. Kemudian yang terakhir, perintah untuk tidak menggunjing atau menggibah terhadap sesama muslim, menyebut atau memfitnah seorang muslim dengan aib yang ada pada dirinya,
Allah menyamakan hal ini dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.